Selamat datang pada penonton ke dalam presentasi kami yaitu studi literatur pada implementasi artificial intelligence pada UMKM di Indonesia, yaitu tantangan dan peluang. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Ahmad Fauzi, selanjutnya ada Bapak Guru Anindrayoni, selanjutnya ada Jenes Lamro Pegurning, kemudian ada Bapak Mahyudin, dan yang terakhir ada Ibu Nadia Carolina. Baik, saya akan memulai dengan pendahuluan terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita ketahui, di era industri 4.0 ini, itu dapat dikatakan sebagai eranya teknologi AI. Di mana dari teknologi AI ini sendiri, itu ada banyak lagi cabang-cabang yang dapat dipelajari. Contohnya seperti machine learning, deep learning, dan data mining. Cabang-cabang dari AI ini dinilai mampu mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Juga mampu meningkatkan efisiensi perusahaan secara general atau secara umum. Beberapa perusahaan besar seperti Bosch itu menyatakan dalam press release mereka bahwa mereka itu berhasil menghemat sekitar 1,3 juta US dollar dan mampu mengurangi emisi CO2 sebesar hingga 10% dalam kurun waktu 3 tahun dengan pengimplementasian AI pada sistem produksi mereka dan manajemen juga. Ada lagi yaitu Walmart yang juga memanfaatkan AI untuk menerapkan pengalaman belanja yang lebih personal, lebih terintegrasi, dan lebih terfokuskan kepada kebutuhan tiap-tiap orang yang ingin berbelanja. Memang AI ini sangat menggiurkan, namun bagi Indonesia sendiri, terutama UMKM, itu cukup diragukan karena yang pertama digitalisasi sendiri atau bisa dibilang perubahan teknologi atau penerapan teknologi AI ini sendiri pun masih sangat rendah di antara UMKM Indonesia, yaitu sekitar 70,2% UMKM kesulitan beradaptasi dengan yang namanya teknologi AI. Nah, mengapa mereka bisa merasa kesulitan? Yang pertama tentu literasi tentang teknologi yang tinggi, yang kurang baik, maaf, dan juga biaya investasi yang tinggi. Padahal AI ini sudah dipelajari dan dapat bermanfaat bagi UMKM, yaitu dapat menurunkan biaya produksi hingga 44% dan meningkatkan pendapatan hingga 26%. Tentu saja ini merupakan sebuah keuntungan yang harusnya dapat disambut dengan lebar oleh UMKM Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait metode penelitian pada artikel ilmiah ini. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR untuk mengumpulkan berbagai sumber. Literatur diperoleh dari Google Scholar, Elsevier, Science Direct, ResearchGate, serta laporan pemerintah dan press release perusahaan besar dengan publikasi setelah tahun 2018. Fokus penelitian mencakup urgensi AI bagi UMKM, faktor-faktor adopsi AI, dan strategi menghadapi tantangan integrasi AI. Pencarian literatur menggunakan kata kunci seperti artificial intelligence, UMKM, tantangan dan peluang, serta industri, agar memperoleh hasil kajian yang konkret dan mendalam terkait topik penelitian. Halo teman-teman, melanjutkan apa yang disampaikan Mas Ahmad Fauzi di bagian pendahuluan dan Mbak Nadia Carolina di bagian metode penelitian. Saya Guru Anindrayoni dan Mas Janes Lamro yang akan membahas di hasil dan pembahasan. Namun sayangnya Mas Janes tidak ada, jadi untuk bagian hasil dan pembahasan ini akan
saya bahas sendiri untuk hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan di artikel ilmiah yang kami bahas ini pada peluang AI bagi UMKM. Perlu kita ketahui UMKM ini panjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Di era industri 4.0 ini menuntut UMKM meningkatkan efisiensi dan daya saing global dengan artificial intelligence AI muncul sebagai solusi transformatif. Teknologi AI ini berpotensi untuk menurunkan biaya produksi hingga 44% dan meningkatkan pendapatan sekitar 26%. Namun 70,2% UMKM di Indonesia masih menghadapi hambatan digitalisasi. Dalam implementasinya, UMKM menghadapi beberapa tantangan yang signifikan yang perlu diatasi. Dari segi teknis, UMKM dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur, kualitas data yang rendah, dan kurangnya tenaga ahli yang memahami AI dengan baik. Tantangan ekonomi juga menjadi pertimbangan utama, di mana biaya implementasi dan pelatihan karyawan yang tinggi, serta ketidakpastian terkait hasil investasi yang seringkali menjadi kendala utama yang dihadapi oleh perusahaan. Lebih jauh lagi, aspek etika menjadi perhatian penting yang mencakup masalah privasi data, potensi bias dalam algoritma, serta dampak sosial, seperti pengurangan tenaga kerja akibat otomatisasi yang dihasilkan oleh AI. Setiap sektor juga memiliki tantangan spesifik yang perlu diperhatikan dalam implementasi teknologi AI ini. Keberhasilan AI di perusahaan besar telah dibuktikan oleh beberapa perusahaan besar ya. Contohnya adalah Bosch. Itu berhasil mengurangi biaya produksi sebesar 1,3 juta US dollar. Cukup besar ini. Bosch berhasil menurunkan emisi CO2 sampai dengan 10%. 10% juga nilai yang cukup besar. Dalam 2 tahun setelah mengimplementasikan AI. Contoh yang lain adalah Walmart. Walmart berhasil menggunakan teknologi Gen AI dan augmented reality untuk menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal dan nyaman bagi pelanggan. Konsep seperti smart warehouse, smart factory, dan smart supply chain (SCM) menjadi bukti nyata transformasi bisnis melalui teknologi AI. Melalui adopsi AI, UMKM diharapkan dapat bersaing lebih baik di pasar global dengan memanfaatkan teknologi untuk inovasi produk dan layanan serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Terlebih dengan pertumbuhan perdagangan digital yang pesat, UMKM memiliki peluang untuk memanfaatkan teknologi AI dalam meningkatkan pengalaman berbelanja online, seperti penerapan sistem rekomendasi produk yang dapat mendongkrak penjualan. Kontak Indonesia menunjukkan potensi luar biasa dengan 65,5 juta UMKM menyumbang 60,5 PDB produk domestik bruto. Ini setara 9.580 triliun. Adopsi AI dapat menjadi katalis transformasi ekonomi nasional. Namun keberhasilan implementasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan dan penerapan AI pada UMKM. Demikian hasil dan pembahasan dari artikel ilmiah yang kelompok 6 bahas. Selanjutnya untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Mas Wahyudin. Sekian dari saya, Guru Anindrayoni. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Saya Mahyudin.
akan melanjutkan dan menyimpulkan artikel ilmiah yang telah kami buat dari kelompok 6. Artificial Intelligence atau AI berpotensi besar bagi UMKM Indonesia yang menyumbang 60,5% PDB dengan manfaat seperti pengurangan biaya produksi hingga 44% dan peningkatan pendapatan 26%. Namun, 70,2% UMKM masih menghadapi hambatan digitalisasi, terutama dalam infrastruktur, biaya, dan privasi data. Untuk mengatasinya, diperlukan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan melalui literasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan akses pendanaan. Dengan strategi yang tepat, AI dapat mendorong transformasi ekonomi dan memperkuat UMKM di Indonesia. Itulah simpulan dari artikel ilmiah dari kelompok kami. Akhir kata, terima kasih.